Oke, sorry. Baik, tadi rupanya putus ya. Nggak masalah, Pak. Lanjut, Pak. Oke, jadi selain ada jarak soal sudut pandang, perspektif, ya, ada juga jarak berkaitan dengan mindset, ya, pola pikir. Ya. Maksudnya apa? Kalimat, kata, pernyataan tertentu itu sebenarnya tidak hanya mengkomunikasikan gagasan, ide, tapi juga punya pengaruh dan efek emosional. Ya, ada kata-kata yang selalu punya efek emosional. Jadi setiap budaya, juga budaya dalam Alkitab ya, punya sistem nilai yang mengatur dimensi-dimensi emosional dalam percakapan. Ya, misalnya, waktu Yesus dalam Lukas pasal 13 ayat 32 menyebut, ya katakanlah kepada si rubah itu, ya dia menyebut Herodes Antipas itu rubah, ya semacam uh, serigala kecil ya. Jadi pendengar Yesus historis memahami rubah di situ seperti apa ya. Untuk pendengar Lukas, mereka pahami rubah itu ya menunjuk pada sifat licik atau sifat yang tidak berguna. Nah, ini orang bilang makna konotatif dari rubah itu licik atau tidak berguna dan hanya itu. Nah, pembaca masa kini mungkin salah paham ya melihat oh iya ada rubah ya dekat-dekat modelnya seperti serigala. Ah, kita pahami mungkin sisi kejamnya, ganasnya, buasnya. Ya, jadi kadang-kadang mungkin apalagi kalau kita kelirukan Herodes Antipas dengan Herodes Agung yang ingin membunuh bayi-bayi di Bethlehem atau yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Ya, kalau kelirukan Herodes Antipas dengan Herodes Agung, bisa aja orang punya kesan, oh rubah di sini maksudnya kejam, buas, ganas. Padahal pembaca Lukas, pembaca aslinya atau pendengar Yesus historis, mereka pahami rubah itu untuk menunjuk sifat licik dari Herodes Antipas. Ya, bukan kekejamannya, bukan ganasnya ya. Jadi itu kira-kira ya kalau pola pikir atau mindset yang timbul akibat kata tertentu sering berbeda ya. Kalau kita tidak pahami mindset pola pikir pembaca aslinya ya. Misalnya kita kalau ngomong tentang orang Samaria biasa-biasa aja ya. Tidak menimbulkan efek emosi tertentu. Ya, kalau dalam teks dikatakan orang Yahudi, mereka jelas menganggap orang Samaria itu lebih rendah, ya, bahkan najis. Untuk orang Farisi itu dianggap najis ini orang Samaria karena mereka tidak taat beragama. Jadi ada reaksi emosional kalau mereka mendengar misalnya cerita Yesus tentang orang Samaria yang baik. Wah, ini untuk orang Farisi rasanya lain sekali. Ya, untuk orang Yahudi rasa aneh sekali. Kok bisa ada orang Samaria yang baik? Macam sekarang, kok bisa orang Katolik baik atau orang Kristen baik? Ya, jadi, jadi ada reaksi emosional tertentu. Ya. Dan dalam cerita itu, ya katakanlah ya cerita yang terkenal ya, Yesus menjadikan orang Samaria sebagai teladan orang yang baik. Bukan imam Yahudi yang jalan terus, juga orang Levi yang jalan terus. Ya, dua kelompok Yahudi yang biasanya dianggap paling saleh. Jadi cerita itu untuk kita mungkin kita fokus di kontras, ya. Tetapi untuk pendengar Yesus historis ini cerita yang benar-benar memberi kejutan yang hebat, ya. Kok bisa orang Samaria menjadi teladan orang yang baik, ya? Dan yang baik itu ya yang korbannya mungkin orang Yahudi ya kok bisa orang yang dianggap selama ini jelek jahat najis kok bisa jadi begitu baik terhadap kita. Nah, jadi cerita ini untuk pendengar Yesus historis itu sungguh-sungguh punya efek emosional ya karena berkaitan dengan mindset mereka itu poinnya ya.
Orang bilang eh, hal-hal seperti ini sering tidak terlalu dirasakan oleh kita pembaca sekarang ya. Maka penting sekali kita katakanlah ya menempatkan makna teks itu pada konteksnya ya. Sudut pandang, pola pikir penulis pembaca aslinya harus jelas, baru kita tahun 2026 mencari padanannya yang paling tepat, yang relevan, ya, sehingga yang kita maknai, yang kita komunikasikan kalau kita mengajar itu memang sesuai dengan pesan dan maksud aslinya, juga kalau bisa muatan emosionalnya, ya. Tadi soal mindset itu, jadi ada ungkapan-ungkapan yang punya kata membangkitkan emosi tertentu, ya. Maka para ahli biasanya mengatakan kalau membaca teks Alkitab harus pakai lensa bifokus atau bifokal ya, bifokus. Lensa pertama untuk melihat ke belakang, background, ke dunia zaman Alkitab untuk memahami makna yang dimaksudkan pengarang aslinya. Lalu jangan lupa pakai lensa kedua untuk melihat ke depan ya, foreground, untuk menentukan bagaimana mengungkapkan makna itu. Kalau kita sudah tahu, sebaik mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang bisa dipahami oleh pembaca masa kini ya. Ada yang pakai kiasan lainnya seperti membawa mobil ya, driver ya, agar aman sampai tujuan ya. Artinya pahami makna harus menatap ke depan sekaligus memantau kaca spion atau kaca belakang ya untuk melihat ke belakang. Ada background, ada foreground ya. Tujuannya apa? Agar kita bermakna bagi zaman sekarang ya, membawa perubahan, pertobatan, teguran, bimbingan. Ya. Orang bilang baru sampai di titik itulah proses membaca, memaknai Alkitab itu menjadi lengkap. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan, ada tugas kita agar tidak gagal paham kitab suci. Ya, pertama, setiap kalimat atau ayat Alkitab harus dipahami selaras atau konsisten dengan latar belakang sejarah dan budayanya. Yang kedua, pembaca harus menentukan apa pengaruh dan dampak emosional teks Alkitab untuk pendengar aslinya dulu ya. Tadi contoh rubah itu ya. Lalu yang ketiga, pembaca mengungkapkan makna atau kebenaran Alkitab dalam bahasa masa kini dengan cara-cara yang paling konsisten dengan gagasan dunia Alkitab ya, sehingga pesan Alkitab itu membawa dampak ya, membawa perubahan baik untuk diri sendiri maupun untuk komunitas. Ini orang bilang tugas yang harus ya, ya kita ingat setiap kali kita membaca teks ya. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan jurang-jurang antara kita dengan teks ya, dengan penulis dan pembaca asli ya, yang biasanya itu ada beberapa ya. Ada jurang bahasa itu pasti ya, karena teks asli itu berbahasa asing ya, Ibrani, Aram, Yunani yang sering sekali sulit dipahami kalau diterjemahkan secara harfiah. Ya, jadi saya memberi contoh selalu kitab Keluaran pasal 1 ayat 5. Kalau mau ikut harafiah bahasa Ibrani berbunyi jumlah seluruhnya 70 jiwa yang keluar dari paha Yakub, sedangkan Yusuf telah berada di Mesir. Nah, yang keluar dari paha Yakub ini terjemahan harafiah, ya. Maka di TB2 diterjemahkan secara lebih fokus ke maknanya. Yang keluar dari paha Yakub itu ungkapan Ibrani yang berarti yang dilahirkan dari Yakub ya atau bagi Yakub ya memang makanya dalam bahasa Indonesia ada keturunan ya yang turun dari katakanlah Yakub ya sebagai ayah ya. Bimka pakai kata keturunan. Kalau kita pakai harafiah nggak ada yang mengerti. Seluruh 70 orang yang keluar dari paha Yakub. Bahaya kalau diterjemahkan atau dipahami secara harafiah ya. Memang Yakub yang melahirkan dan lain sebagainya. Maka dalam TB2 yang sudah harafiah, teks itu nggak bisa diterjemahkan harafiah.
pakai kata yang dilahirkan bagi aku. Atau yang sering ya dalam teks-teks puisi, kalau menyebut putri-putri, ya itu sering untuk mewakili penduduk sebuah kota, penduduk sebuah desa, penduduk sebuah negeri, ya hanya disebut putri-putri. Ya, misalnya di Matius, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ini putri Sion itu bukan perempuan saja, ya, tapi menunjuk pada seluruh penduduk kota Yerusalem yang terletak di Bukit Sion, ya. Jadi bukan hanya perempuan. Ini sering orang salah paham, ya. Jadi Putri Sion itu semacam simbol penduduk Sion. Ya, artinya penduduk Yerusalem. Ya, sebenarnya fokusnya. Nah, ini hal-hal bahasa asli yang kalau salah pahami itu jurang itu tidak kita jembatani. Jadi kita harus berusaha menjembatani ya jurang bahasa seperti ini ya. Ada juga jurang dari segi budaya, itu berkaitan dengan dua hal, tindakan dan gagasan ya. Tindakan tertentu punya makna simbolis tertentu ya. Saya beri contoh Kejadian 37 ayat 29. Pada waktu Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu ia mengoyakkan bajunya. Jelas dia tidak hanya harafiah mengoyak bajunya, ya, tapi ini mengungkapkan atau mensimbolkan makna tertentu, ya, makna kesedihan yang mendalam, ya, karena Yusuf yang awalnya dia mau bebaskan ternyata udah tidak ada dalam sumur itu ya, sudah dijual oleh saudara-saudara yang lain ke Mesir. Jadi Ruben yang awalnya ingin katakanlah menyelamatkan adiknya itu terlambat ya, makanya dia sedih ya sebagai anak pertama, anak sulung. Dia sedih karena dia tidak atau merasa tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan adiknya. Ya, maka dia sedih, dia mengoyakkan bajunya. Itu kalau orang tidak paham arti mengoyakkan baju sebagai ungkapkan kesedihan, dia hanya melihatnya secara harfiah. Oh, Ruben robek bajunya. Tapi karena apa? Ya, itu disebut tindakan simbolis. Ada juga orang sebut gagasan simbolis. Ini banyak di Mazmur. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah, ini disebut gagasan tentang Tuhan, disebut gunung batu dan penebusku. Ya, tentu gunung batu kita yakin ya, kita cukup cukup mudah ya. Oh, ini soal perlindungan ya, karena kota yang di atas gunung batu itu kokoh ya, terlindung ya, musuh datang menyerang langsung dapat kelihatan dari jauh ya, sehingga mereka cukup gampang membela diri. Jadi Tuhan jadi tempat perlindung yang aman ya. Tapi kata yang kedua, penebusku. Ah, ini ya, kalau kita baca PL jangan sampai kita terlalu terpengaruh oleh gagasan Yesus penebus dari dosa ya. Dalam PL penebus itu lebih harus ditempatkan dalam konteks kekerabatan, keluarga ya. Penebus itu adalah anggota keluarga yang wajib melindungi kepentingan keluarga atau kaumnya, khususnya berkaitan dengan kebebasan dan harta atau tanah. Ya, jadi ya penebus ini Goel ya, harus membeli kembali tanah yang sudah terpaksa dijual oleh kerabatnya yang jatuh miskin. Atau si penebus ini harus membayar uang tebusan kalau kerabatnya terpaksa menjual dirinya sebagai budak. Jadi ini menyangkut harta, tanah, juga menyangkut kebebasan. Ya. Itu fungsi dari penebus. Ya. Jadi tidak teologis atau kristologis seperti Perjanjian Baru ya, Yesus menebus manusia dari dosa. Gagasan itu nggak ada. Jadi yang di Mazmur tadi ngomong tentang Tuhan sebagai kerabat.
anggota keluarga. Itu menarik sekali ya. Jadi untuk Mazmur, Tuhan ini bagaikan kerabat yang mewajibkan dirinya untuk bertanggung jawab atas hidup si pemazmur. Ya, jadi ini bukan soal dosa, tapi bagaimana Tuhan menjadikan dirinya sebagai anggota keluarga yang merasa wajib membela, ya, mengembalikan tanah dan mengembalikan kebebasan pemazmur yang dia lihat sebagai kerabatnya, ya, anggota keluarga. Nah, jurang budaya juga sering berkaitan dengan apa yang dipakai, apa yang dimakan, dan lain sebagainya. Satu contoh aja dari pakaian, ya. Matius 23 ayat 5, waktu Yesus mengecam, ya, ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka memakai tali sembayang yang lebar, ya, dan jumbai yang panjang. Ini kalau kita tidak paham fungsi dari misalnya tali sembayang, ya, ya, filakteria bahasa Yunani, ya, itu sebenarnya fokusnya bukan di tali, tetapi fungsi dari tali itu, ya, untuk mengikat, ya, semacam dompet kulit kecil, ya, yang ditempelkan di dahi, ya. Tentu dahi simbol otak, ya, untuk mengingat, menghafal, ya, mempelajari, dan juga dompet itu ditaruh juga di lengan kiri atas, ya, supaya dekat dengan jantung atau yang mereka sebut hati, ya. Jadi lev itu biasanya maksudnya jantung, tapi itu sebenarnya hati, ya, hati. Jadi bukan bukan anatomi, ya, tapi hati dalam arti pusat semua kegiatan dalam dari manusia, ya, mencintai, merindukan, itu semua pusatnya di hati, di jantung. Nah, jadi teks-teks emas, ya, seperti misalnya Kredo Israel, ya, Ulangan pasal 6, ya. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu hanya satu, renungkanlah ini, beritakanlah ini, ya, tulislah di depan pintu, ajarkanlah kepada anak cucumu, dan lain sebagainya, ya. Jadi teks-teks emas seperti itu ditulis dan diisi dalam dompet kecil dan ditempel di kulit, ya, di dahi, ya, supaya terus diingat, terus dihafal, terus dipelajari, dan juga di lengan kiri atas supaya terus dekat dengan hati, dekat dengan jantung, supaya teks itu, firman Tuhan itu terus dicintai, ya, terus dicari, terus memberi kekuatan, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya. Jadi tali sembahyang itu hanya mengikat dompet-dompet itu yang berisi air emas. Semua orang Yahudi diharapkan, ya, memakai, ya, punya dompet ini. Hanya ahli Taurat dan kaum Farisi di zaman Yesus mungkin dia, ya, ayat emasnya banyak, ya, maka dia dompetnya juga besar, ya, maka tali-tali pengikatnya juga panjang-panjang, ya. Itu yang dikritik Yesus. Jadi mereka semacam memamerkan, ini loh, saya punya ayat emas ini banyak, ya, yang saya tempel di dahi, mungkin dompetnya makin besar, ya, ya, seperti orang, ya, jidatnya makin hitam, kalau mereka dompetnya makin besar, ya, berarti ayatnya makin banyak. Banyak yang dia hafal, banyak yang dia pelajari, banyak teks yang dia cintai. Kira-kira itu. Jadi memamerkan, ya, hidup keagamaan, ya, itu kan semacam kritik, ya, yang selalu, secara konsisten Yesus mengeritik keagamaan yang dipamer-pamerkan, ya, casing, ya, ya, dijadikan hal-hal lahiriah untuk justru menyombongkan diri. Nah, ini semacam ilustrasi, ya, kelihatan segi empat kotak itu yang diikat di dahi, ya, dengan pelbagai katakanlah tali yang panjang-panjang, ya, karena teksnya makin banyak, ya. Jadi kalau kita tidak tahu, ya, fungsi dari pakaian, fungsi dari tali sembayang, itu kita bisa gagal paham, ya, tentang apa sebenarnya yang mau dikatakan dalam teks. Jadi itu disebut
jarak budaya, ya, jurang budaya. Ada juga jurang yang lebih berkaitan dengan sejarah. Maksudnya Alkitab atau teks Alkitab, teks kitab suci ditulis dari sudut pandang tertentu yang berlaku di periode sejarah tertentu, ya. Kenapa? Karena penulis dan pembaca aslinya katakanlah hidup dalam zaman yang sama. Mereka punya background yang sama, mengalami sejarah yang sama katakanlah, ya. Tetapi kita yang hidup tahun 2026 itu menjadi pihak ketiga, ya, yang tidak masuklah dalam sejarah mereka berdua, penulis dan pembacanya. Jadi kita tidak pernah terlibat dalam sejarah mereka, ya. Jadi kalau Injil Matius, dalam Matius pasal 2 ayat 1, dia ngomong Raja Herodes. Untuk pembaca Injil Matius, ya, karena sejarah dia tahu waktu Yesus lahir masih kecil, raja yang memerintah itu jelas Herodes Agung. Meskipun Matius hanya nulis Raja Herodes. Tapi pembaca Matius, atau katakanlah waktu Yesus historis lahir, pasti orang tahu itu Herodes Agung. Sedangkan kalau di Matius pasal 14, ya, ngomong tentang Herodes. Ini bukan Herodes Agung lagi, tapi Herodes Antipas. Tetapi teks hanya menyebut Herodes. Nah, pembaca aslinya tahu, oh kalau periode ini, kurun waktu sejarah ini, waktu Yesus sudah besar, ini Herodes yang dimaksud adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Jadi ini sebenarnya dua Herodes yang berbeda, tapi penulis hanya nulis Herodes atau Raja Herodes. Mereka dulu tahu ini menunjuk pada dua orang berbeda, karena mereka alami sejarah itu. Kita sekarang kurang lagi tahu, ya, oh ini Herodes. Kadang-kadang begitu muncul Herodes kita pikir ini menunjuk pada Herodes yang sama aja. Nah, itu problem dari jarak sejarah, ya. Kita tidak terlibat dalam sejarah yang sama. Atau konteks sejarah itu sering perlu untuk kita pahami teks tertentu maknanya apa, ya. Waktu Yesus mengatakan di khotbah di bukit, ya, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, ini kita harus tempatkan dalam konteks sejarah Palestina abad pertama. Ini kan jurang sejarah ini, ya. Oh, ini Yesus ngomong waktu itu Palestina sedang dijajah Roma, misalnya. Nah, menurut kebiasaan, ya, konon ada aturan Romawi bahwa pasukan Roma berhak memaksa orang di daerah jajahan, daerah pendudukan, ya, dalam hal ini orang Yahudi, untuk menghantar dan memikul beban mereka selama atau sejauh 1 mil. Ya. Jadi itu aturannya. Ya, jadi mereka juga tahu, ya, ya, memaksa yang ada batasnya katakanlah. Ya. Yang menarik bahwa kata kerja memaksa yang dipakai Yesus di ayat ini juga dipakai, ya, untuk melukiskan waktu pasukan Romawi memaksa Simon dari Kirene memikul salib Yesus. Jadi Matius dan Markus memakai kata yang sama, ya. Jadi orang Romawi bisa memaksa penduduk lokal Yahudi untuk membawa barang 1 mil, tapi juga mereka memaksa Simon dari Kirene memikul salib Yesus. Memakai kata memaksa yang sama. Ini kaitan yang menarik, ya. Ya, jadi kalau kita tahu, ya, konteks itu, mengapa Yesus suruh 2 mil? Ya, 1 mil itu kan paksaan. Ya, logika dari pasukan Roma itu memaksa orang melayani mereka, ya, katakanlah membawa barang. Yesus mengatakan, oke, kalau orang paksa 1 mil, kamu secara sukarela berjalan 2 mil. Berarti Yesus ingin muridnya
keluar dari logika musuh, ya, logika paksaan, logika kekerasan harus di counter, harus dilawan dengan logika kasih, ya, kasih, ya. Mereka ingin paksa 1 mil, oke, saya secara sukarela karena saya punya dasar kasih memikul beban secara sejauh 2 mil. Ya, jadi dengan itu orang bilang logika kekerasan, logika paksaan dari musuh itu kehilangan giginya, ya. Karena ternyata pengikut Yesus secara sukarela, ya, berdasarkan kasih berbuat 2 kali lipat. Ya. Itu orang bilang cara Yesus, ya, pakai bahasa kasih untuk meredam logika kekerasan, logika paksaan dari musuh. Ini bisa kita pahami kalau kita tahu konteks historis, ya. Kalau kita bisa menjembatani jurang sejarah itu, ya, itu maksudnya. Ya. Lalu ada jurang yang lebih berkaitan dengan geografi. Ya. Jadi pengetahuan tentang geografi itu mempengaruhi cara kita memahami teks. Ya, yang paling klasik ya saya ulang-ulang ini ya. Dalam narasi biasanya Nabi Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ya, Yunus pasal 1 ayat 1. Tetapi ia lari ke Tarsis. Ya, kalau hanya begini ya oke ini 2 kota. Tapi kalau kita lihat dalam peta Alkitab, 2 tempat ini tidak, ya, eh, tidak menunjuk pada arah yang sama, ya. Kalau kita lihat dalam peta, Niniwe dan Tarsis itu 2 kota yang letaknya berlawanan arah. Niniwe itu di timur, Tarsis itu di barat, jauh di barat. Ya, orang bilang itu sekitar Spanyol, itu jauh sekali dari Niniwe yang ke timur. Yunus malah lari ke barat. Jadi ini maknanya yang keluar apa? Berarti Yunus ini, nabi ini ya, Nabi Yunus ini sedang melakukan sesuatu yang persis terbalik dari perintah Tuhan. Disuruh ke timur, dia malah lari ke barat. Padahal dia seorang nabi. Biasanya nabi itu taat pada perintah Tuhan. Yunus ini persis berbuat terbalik, ya, dari yang disuruh Tuhan. Maka orang sebut dia ini anti-type, ya, anti-tipe dari nabi, ya. Nabi aneh ini, ya, nabi yang tidak biasa, ya. Ini yang membuat dari awal cerita tentang Yunus ini penuh makna, ya. Orang bilang ada dinamika yang menarik, ya, karena dari geografi kalau kita pahami betul, ya, petunjuk-petunjuk arah dalam teks itu membuat cerita itu lebih bermakna, ya. Jadi mengatasi jurang geografi, ya. Jadi ini kalau di barat ya Yunus disuruh ke timur malah mau lari jauh ke barat. Ya. Ada orang yang malah menghitung Niniwe itu 550 mil. Dia rencananya lari itu 2.500 mil. Jadi 5 kali lipat dia mau lari jauh, ya. Dan memang tidak terjadi ya, dia tidak akan sampai. Tapi planningnya itu loh untuk lari jauh dari hadapan Tuhan. Kan dalam teks itu sering diulang. Yunus ingin lari jauh dari hadapan Tuhan. Ternyata enggak kesampaian, ya. Oke, jadi pemahaman geografi ini membantu sekali kita untuk memahami teks, ya. Jadi kalau ada satu lagi yang menarik ya, teks Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 ya. Tuhan mengecam jemaat di kota Laodikia, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ini sebenarnya mau dibilang apa? Mengapa yang suam-suam kuku itu dimuntahkan oleh Tuhan? Jadi kualitas rohani, ya, jemaat di Laodikia ini suam-suam kuku, artinya tidak berguna, tidak dapat dipakai, ya, maka dia muntahkan, ya, tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Itu yang dikritik. Ya, untuk memahami kritik mengapa yang suam-suam kuku ini tidak dipakai oleh Tuhan, ya, dimuntahkan, kita harus tempatkan ini dalam katakanlah
konteks sejarah. Ya, orang bilang di dekat Laodikia ini ada kota Hierapolis yang punya mata air panas untuk mandi, cocok. Tapi juga ada dekat kota Laodikia ini ada kota Kolose yang punya aliran air segar untuk diminum. Ya. Jadi dingin dan panas itu yang berguna. Dua-duanya dibutuhkan ya. Satu untuk mandi, satu untuk minum. Jadi jangan sampai kita pahami dingin secara salah. Ya, dingin maksudnya segar ya. Sering orang pikir dingin itu negatif ya, orang yang melawan Tuhan. Jadi orang sering tafsirkan lebih baik atau jelas-jelas jelek. Ya, jangan abu-abu. Bukan itu poin dari teks ya. Teks mengatakan justru yang suam-suam kuku itu tidak berguna ya, dibuang oleh Tuhan. Dia mau atau panas ya, karena cocok dengan konteks air untuk mandi, atau segar karena berguna untuk minum. Ya, jadi kalau kita tidak paham katakanlah dengan geografi teks ini lahir ya, secara historis ada sumber mata air panas dan sumber air segar ya, di sekitar jemaat Laodikia, kita akan sulit memahami mengapa yang suam-suam kuku itu yang dibuang. Kira-kira itu. Jadi makna teks itu amat terbantu kalau kita memahami geografi. Ya, jurang geografi itu bisa terjembatan. Atau katakanlah nama-nama yang biasa muncul, ya, kota tertentu itu sering punya katakanlah muatan emosi tertentu. Ya. Begitu orang Yahudi dengar Mesir atau Babel, Babilonia, untuk mereka itu emosinya dapat. Ya. Oh, ini tempat kami diperbudak. Ini tempat nenek moyang kami dibuang. Eh, Jadi untuk mereka itu kenangan pahit, trauma nasional itu langsung keluar untuk pembaca Yahudi, ya, pembaca aslinya. Oh, ini dua kota yang benar-benar. Ya. Maka tadi Niniwe ibu kota Babilonia, ya, atau ibu kota Asyur, orang nggak mau. Ya. Bahkan Nabi sekelas Yunus saja nggak mau pergi. Ya, dia bilang nggak usah dipertobatkan bangsa yang dulu dari dulu itu jahat terhadap kita. Jadi menyebut Mesir, menyebut Babel untuk pembaca aslinya itu sudah menimbulkan apa ya, kejijikan ya, trauma, ya, emosi tertentu. Untuk kita sekarang nggak ada. Jadi pembaca masa kini biasa-biasa aja. Ya. Jadi ada jarak tertentu antara kita dengan teks. Padang gurun. Untuk kita sering, padang gurun ini kita pikir apa? Gurun Sahara, gurun Gobi. Padahal dalam Alkitab bukan itu. Ya, padang gurun itu pokoknya tempat yang liar, tempat terpencil, tempat di luar pemukiman manusia, mereka akan sebut eremos, padang gurun. Jadi tidak selalu ada gambaran seluruhnya pasir, kering, dan lain sebagainya. Ya. Jadi beda paham kita tentang padang gurun dengan ya eremo yang ada dalam Perjanjian Baru misalnya. Ya. Lalu juga padang gurun sering punya makna yang orang sebut makna konotatif ya, karena mengandung arti simbolis ya. Kalau sebut padang gurun, orang atau pembaca asli langsung ingat dengan perjalanan orang Israel di gurun, Exodus. Ya. Nah ini membuat membaca teks perjanjian baru lebih mudah. Ya, kalau Yohanes membaptis di padang gurun, ya, demikianlah Yohanes tampil di padang gurun dan membaptis. Ya, Matius pasal 3. Padang gurun ini kata untuk pembaca Matius langsung, oh ini berarti apa? Padang gurun mengingatkan kita akan Exodus. Berarti baptisan Yohanes itu semacam Exodus baru, ya, menyiapkan orang untuk masuk dalam tanah perjanjian baru yang dihadirkan oleh Yesus Sang Mesias. Jadi itu, jadi kata tertentu punya kaitan ya, emosi tertentu,
kaitan sejarah tertentu yang bagi pembaca aslinya nyambung, tapi susah untuk kita yang katakanlah pembaca masa kini. Ya. Kalau Yesus dicobai di gurun, langsung mereka bilang, oh kami juga dulu nenek moyang kami dicobai di gurun. Ya, di gurun kan setan nanti menggoda Yesus waktu lapar. Toh, ubah batu jadi roti. Di gurun juga dulu kita bersungut-sungut karena kelaparan, Tuhan memberi makan mana. Ya, maka Yesus menolak. Nggak usah meskipun saya anak Allah, saya akan berserah pada penyelenggaraan Bapa. Ya, nggak perlu saya ubah roti batu menjadi roti. Jadi simbol 40 juga ya. Jadi umat Israel 40 tahun di padang gurun. Yesus digoda di padang gurun juga 40 hari, 40 malam. Jadi dua peristiwa ini ya. Orang Israel sebagai umat Allah di padang gurun 40 tahun, digoda dalam hal makanan, digoda dalam hal ketaatan. Yesus juga selama 40 hari digoda berkaitan dengan ketaatan. Ya. Yesus memperlihatkan bahwa dia percaya, andalkan kasih Bapa, ya, sehingga di gurun dia katakanlah ya memberi teladan iman, kepercayaan. Beda dengan umat Israel, anak Allah yang dulu, ya, yang lebih banyak protes, ya, lebih banyak tidak taat. Kalau kita tahu kaitan itu, ya, kata padang gurun yang ya, dengan peristiwa Exodus, ya, perjalanan Israel di padang gurun, kita akan mudah memahami kata yang sama, peristiwa yang sama kalau muncul di Perjanjian Baru. Untuk pembaca Matius, hal itu mudah, tapi tidak untuk kita sekarang. Ya. Kalau Yesus menggandakan roti untuk 4.000, 5.000 orang di gurun, ya, tempat terpencil, ya, Yunaninya eremos, artinya padang gurun. Itu orang untuk pembaca Injil langsung kaitan dengan Tuhan Allah Israel yang dulu memberi makan mana kepada umatnya di padang gurun. Jadi Yesus menghadirkan Allah yang memberi makan umatnya. Ya. Itu kira-kira kaitan-kaitan seperti itu sulit sekali kalau kita tidak menjembatani ya, petunjuk-petunjuk geografi ya, dalam teks ya, itu sering menjadi jurang ya, yang mempersulit kita memahami teks secara penuh. Yang terakhir tuh jurang berkaitan dengan waktu. Ya ini mungkin mudah ya. Sering dalam teks pada bulan pertama tahun titik-titik ya, banyak orang salah paham. Ini sepertinya bulan Januari. Ya, karena kita bulan satu, bulan pertama. Ya. Padahal artinya itu bulan pertama dalam kalender Yahudi. Ya, maksudnya itu bulan Aviv ya. Setelah pembuangan itu berganti nama menjadi bulan Nisan. Untuk kalender Gregorian kita mungkin sekitar Maret April ya. Biasanya dikaitkan dengan perayaan Paskah Yahudi, peringatan Exodus. Tapi kalau sebut bulan pertama, banyak orang pikir itu Januari. Atau hari pertama, orang pikir hari Senin. Ya. Padahal ini hari pertama setelah Sabat. Berarti hari Minggu. Ya, karena Sabat itu Sabtu. Ya, jadi Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Ya, hari Tuhan. Bukan hari Senin, hari pertama itu. Jadi hari pertama setelah Sabat itu berarti hari Tuhan, hari Minggu. Lalu ada satu keterangan di Kisah Rasul-Rasul, pasal 1 ayat 12 ya. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ini jauhnya seperjalanan Sabat itu berapa? Nah, ini orang bilang jurang waktu ini gimana? Seperjalanan Sabat berapa persis? Ya. Jadi ini pakai keterangan waktu tapi menunjuk pada jarak, ya, geografi. Maka
terjemahan seperti bahasa Indonesia masa kini, dia tidak mau membuat kita bingung, dia langsung kira-kira 1 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Ya. Karena memang waktu hari Sabat, orang Yahudi hanya, katakanlah ya, menurut tradisi Yahudi, diperbolehkan berjalan sekitar 900 meter. Ya. Menurut menurut para ahli ini praktek mungkin lahir di padang gurun dulu, ya, waktu mereka berkemah, ya toh. Mereka kan berkemah di padang gurun tuh. Jadi antara kemah suci di pusat itu dikelilingi oleh kemah-kemah para suku-suku Israel. Nah, jarak yang paling jauh dari kemah suci itu tidak boleh katakanlah lebih dari 900 meter. Ya. Jadi kemah yang terluar itu katakanlah 900 meter dari kemah suci. Supaya mereka bisa jalan, ya, berdoa di kemah suci, katakanlah membawa katakanlah kurban atau persembahan ke kemah suci. Jadi ada ahli yang mengatakan praktek itu lahir dari zaman Exodus, ya. Maka sampai zaman Yesus atau zaman penulis kisah para rasul dipakai kata itu. Seperjalanan Sabat, ya, maksudnya 900-an meter atau 1 kilometer jaraknya. Ya, itu jarak waktu, ya. Jadi ini beberapa jurang, ya, jurang bahasa, jurang budaya, jurang geografi, jurang waktu yang harus kita jembatani, ya, antara teks kuno dengan kita dewasa ini. Jadi kadang-kadang jurang waktu juga punya makna yang simbolis, ya. Kalau Nikodemus seorang Farisi datang menemui Yesus pada waktu malam, untuk Injil Yohanes itu punya makna yang penuh simbol. Ya. Injil ini penuh dengan simbol. Ya. Oh, kenapa dia datang waktu malam? Ya, tentu karena memang malam. Ya, orang bilang itu arti denotatif aja. Tapi punya konotasi apa malam dalam Injil Yohanes, ya? Sering dia pakai bahasa-bahasa malam, siang, kegelapan, terang. Itu kan biasa bahasa Yohanes. Jadi Nikodemus ini secara rohani belum percaya datang kepada Yesus sang terang dunia. Ya. Seperti waktu menerima roti itu, waktu malam perjamuan terakhir, Yudas pergi, lalu Yohanes memberi keterangan, hari sudah malam. Nah, ini tentu benar-benar malam, tapi ada makna konotatif. Karena sudah dirasuki iblis, Yudas keluar dari perjamuan, tinggalkan persekutuan dengan Yesus untuk bergabung dengan koalisi kegelapan. Itu kan para lawan Yesus. Jadi keterangan waktu tertentu itu sering punya makna yang lebih dari makna harafiah. Maria Magdalena pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergi ke kubur Yesus. Kenapa? Diberi keterangan ketika hari masih gelap. Ya, mungkin memang karena masih gelap. Tapi dalam Injil Yohanes itu punya makna konotatif. Oh, dia pergi ke kubur itu masih dalam iman yang lama, ya. Iman yang belum diterangi oleh iman kebangkitan. Ya, makanya nanti dia hanya ingin cari mayat Yesus. Jadi untuk dia Yesus itu belum bangkit, masih mayat. Sehingga dia bilang, di mana kau tempatkan? Ya, dia mencari mayat, mencari Yesus yang mati, bukan ingin berjumpa dengan Yesus yang sudah hidup. Ya, ini, ya, permainan keterangan waktu dalam Injil Yohanes itu sering punya banyak sekali makna-makna konotatif. Jadi sebagai kesimpulan, ya, tentang pelajaran pertama ini tentang konteks historis, ya, kita bisa simpulkan begini: teks kitab suci itu bisa jadi rambu sekaligus ranjau, ya, rambu dan ranjau. Rambu kenapa? Karena bisa menjadi petunjuk arah, penuntun langkah agar perjalanan hidup beriman kita sampai kepada Kristus Sang Firman, satu-satunya jalan menuju Bapa. Itu dia jadi rambu teks kitab suci. Tapi fungsi sebagai rambu itu mudah sekali berubah menjadi ranjau kalau kita tidak berhati-hati dan tidak menghormati teks Alkitab sebagai teks dari zaman dan budaya yang berbeda dari kita sebagai pembaca masa kini.
tanpa menyadari dan mengatasi jurang-jurang yang tadi kita sebutkan itu ya, yang terbentang, jurang bahasa, jurang budaya, jurang geografi, jurang waktu, jurang sejarah. Tanpa menyadari dan mengatasi jurang-jurang itu, kita akan salah atau keliru memahami teks Alkitab, dan teks suci itu akan mudah sekali berubah dari rambu menjadi ranjau. Ya itu, dengan itu saya menutup uh, pertemuan pertama kita malam hari ini ya. Semoga kita bisa dalami beberapa pokok melalui tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Tensi atas penjelasannya yang luar biasa sehingga kami lebih paham bahwa memahami pembacaan kitab suci tidak semudah itu. Banyak hal-hal yang harus kami perhatikan sehingga memperhatikan rambu-rambu dengan baik. Kita short break sebentar, kita isi dengan apa? Ya, untuk persembahan kasih untuk mendukung pelayanan ini, silakan teman-teman bila mau berbagi kasih, teman-teman dapat memberikan persembahan kasih ke rekening atas nama Brigita Kusmiati Eng atau Ibu Stefani Aditya Farna. Next, Dok. Nah, ini ada beberapa pengumuman dari paroki. Pengumuman dari tim paroki Matias Rasul Kosambi Baru pada tanggal berapa ini? Tanggal 11 Juli 2026 akan ada seminar mengenal Ekaristi dari Lanskap Kitab Suci bersama Romo Albertus Joni SCJ yang terkenal sebagai Romo Koko Hihihi. Jangan lupa kalau teman-teman mau bergabung bisa menghubungin kontak person Ibu Like dan Ibu Claudine, bisa daftar langsung dengan scan QR. Next, Dok. Nah, kemudian bulan-bulan ini sudah banyak paroki yang memulai Emmaus Journey. Kali ini ada pengumuman pembukaan peserta Emmaus Journey dari Santo Andreas Kejoya, angkatan ke-9. Ada kelas online maupun tatap muka, tapi diadakan hanya setiap hari Kamis pukul 7 malam. Untuk kelas tatap muka diadakan di Gereja Santo Andreas Paroki Kejoya, sedangkan kelas online via Zoom di hari Senin malam juga pukul 7 malam. Next, Dok. Kemudian untuk angkatan 12, angkatan kedua masih dari Paroki Santo Andreas untuk EJOMK diadakan juga pada hari Senin malam. Next. Misa pembukaan diadakan dari pukul hari Sabtu 20 Juni di Gereja Santo Andreas. Kemudian dari Gereja SMI, tim Emmaus Journey juga membuka perjalanan pendaftaran untuk peserta untuk angkatan ke-13. Misa pembukaan akan diadakan pada tanggal 4 Juli. Kelas pertama akan dimulai pada tanggal 6 Juli. Teman-teman dapat mendaftar untuk kelas online maupun offline. Harinya dapat ditentukan sesuai dengan ketersediaan waktu dari teman-teman semua, dapat dipilih dari hari Senin hingga Sabtu. Next. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Paroki Grogol untuk angkatan ke-10. Nah, hanya ada kelas tatap muka 1 kali per minggu. Kelompok pagi diadakan hari Selasa atau Rabu pukul 9.30 hingga 11.30. Sedangkan kelompok malam hanya diadakan hari Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis dari pukul 7 malam. Misa pembukaan hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Next. Sedangkan angkatan ke-11 ini dari paroki mana ya ini itu ya? Matias Rasul. Matias Rasul. Pendaftaran misa pembukaan diadakan tanggal 30 Juni 2026. Diadakan secara online maupun offline. Next.
Kemudian angkatan ke-13 juga dari Paroki Trinitas Cengkareng. Sesi dimulai tanggal 13 Juli, baik online maupun offline. Pendaftaran dapat scan dari QR di flyer ini. Next. Nah, kemudian ada CAT class, Catholic class dari Paroki Kalideres Gereja SMI yang bekerja sama dengan Komkat KAJ. Diadakan setiap hari Selasa malam pukul 7 hingga 21 di Aula Kasih Gereja SMI Kalideres. Pendaftaran dapat scan di QR pendaftaran. Kelas dimulai tanggal 7 Juli 2026. Dan kelas akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2026. Apakah sudah semua, Nat? Oh ya. Khusus kitab suci paket B akan dimulai tanggal 1 Juli di ruang Zoom. Untuk pendaftarannya nanti akan di-share ya Nat ya di WAG kita ya Nat ya. Seperti itu ya. Ya. Tetap sama diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam hingga pukul 21. Hari ini adalah tema terakhir kita di paket A ya. Minggu depan masih ada sesi pertemuan terakhir untuk paket A dan kemudian akan dilanjutkan dengan paket B. Semuanya pertemuan daring. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh di-share. Apakah sudah ada pertanyaan, Pak Arifin? Sudah ada 6. Oke, bolehkah di-share? Sudah Belum kelihatan. kelihatan. Ya. Pertanyaannya dari Bapak Erik, YGB Manado. Pak Tensi, bagaimana menjembatani kesenjangan perspektif dari bumi datar Yudaisme dengan bumi bulat berdasarkan sains umum yang kita hadapi? Silakan Pak Tensi. Oke, terima kasih. Pertanyaan Erik ini tentu berkaitan dengan hubungan iman dan ilmu ya. Jadi ini adalah salah satu kasus di mana memang teks yang berasal dari ribuan tahun lalu punya konsep eh, yang mereka pahami seperti itu. Jadi keterbatasan ya. Mereka hanya andalkan pengamatan sederhana bahwa kalau hujan air dari atas, lalu ada mata air yang timbul dari bawah bumi dan lain sebagainya, maka mereka katakanlah punya konsep tentang bumi yang datar dengan ada air yang di atas dan air yang ada di bawah. Saya kira eh, kita menghormati pandangan kosmologi kuno seperti itu ya, karena paham bumi bulat kan baru katakanlah zaman-zaman modern baru ada paham itu ya. Bumi bulat, bumi bundar ya, bahwa kita mengitari matahari ya, heliosentris bukan geosentris dan lain sebagainya itu kan baru ya. Sedangkan Alkitab dari ribuan tahun lalu masih mewarisi katakanlah pandangan lama yang memang waktu itu amat terbatas untuk mereka ya pandangan bumi datar. Saya rasa itu tidak perlu dibenturkan ya. Kita menghargai itu sebagai sebuah kosmologi kuno. Hanya seperti itu ya. Dan itu tidak perlu mengikat ya cara pandang tentang eh, alam semesta seperti itu tidak usah menjadi pedoman untuk katakanlah sains modern. Saya rasa ini berkaitan dengan otonomi sains ya terhadap eh, katakanlah cara pandang dunia Alkitab. Tentu tiap gereja, tiap jemaat punya pola pikir lain ya. Orang yang fundamentalis ingin mendamaikannya, tapi untuk kita, kita hargai itu dua pandangan yang memang berbeda. Dan itu makanya tadi saya katakan hargai teks dan budaya kuno sebagai produk zaman kuno. Itu kira-kira jawaban umum saja, Pak Erik. Terima kasih Pak Tensi. Berikutnya, pertanyaan dari saya sendiri nih Pak Tensi. Apakah kita Iya. diperbolehkan untuk memulai membaca kitab suci meskipun kita tidak pernah mengetahui latar belakang penulisan kitab suci? Ya, tentu Ibu Lani. Kita
yang kita hadapi tentu teks apa adanya ya. Ada Hmm. pendekatan-pendekatan yang lebih berfokus kepada teks seadanya ya. Kalau kita belajar Hmm. narasi atau retorik atau mereka yang pakai metode strukturalis, mereka nggak pusing dengan latar belakang historis. Tetapi Hmm. karena iman kita itu iman yang menyejarah ya. Kita punya iman akan Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan yang menyejarah ya. Tuhan menyapa manusia dalam sejarah, maka bagaimanapun juga pemahaman kita tentang background historis itu tetap penting. Tentu itu kita sadari ya, banyak hal dalam teks yang mudah tanpa perlu kita masuk ya dalam background historis, tapi sering pemahaman yang lebih kaya ya, yang lebih katakanlah komprehensif bisa didapat kalau kita sedikit ya memahami latar belakang historis ya, mengaitkannya ya mengapa ada ungkapan-ungkapan tertentu. Jadi kita bisa baca mungkin, tapi di beberapa tempat pasti kita didesak untuk masuk dalam background itu. Ya. Kira-kira itu, Hmm. Ibu Lani. Terima kasih Pak Tensi. Berikutnya Pak Arifin. Mengapa antara Katolik dan Protestan tidak ada kesepakatan dalam penafsiran kitab suci? Padahal sumbernya sebagian besar kan sama. Bagaimana nih Pak Tensi? Dari Pak Arifin. Ya, itu betul. Ya, memang dewasa ini semakin banyak ya. Bahkan orang bilang eh, kitab suci sendiri membuka. Maka ada yang menyebut teks kitab suci itu polifonik. Ya, jadi banyak suara yang ada dalam teks itu karena lahirnya aja berbeda-beda ya. Jadi teks kitab katakanlah Taurat atau kitab Kejadian, meskipun sekarang kelihatan satu kitab, ya, tetapi teksnya itu sebenarnya lahir dari periode yang lama yang punya lapisan-lapisan sejarah yang berbeda-beda. Jadi teks Alkitab sendiri membuka pada pelbagai cara baca, pada pelbagai penafsiran. Ya. Apalagi untuk katakanlah jemaat seperti sekarang ya, kita mendekati teks Alkitab dengan maksud tertentu, dengan program tertentu, bahkan dengan agenda tertentu. Ya. Makanya sebenarnya tidak ada satu cara baca yang tunggal. Ya, dalam katakanlah dunia Katolik sendiri ada katakanlah penafsiran yang kurang lebih resmi, tapi kalau kita masuk dalam kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok-kelompok sharing, ya itu pembacanya menjadi amat individual, ya. Sejauh tidak mengganggu doktrin yang pokok, ya, Trinitas atau keperawanan Maria dan lain sebagainya, semua penafsiran itu sah, ya. Dengan itu kitab suci itu menjadi kaya ya, menjadi katakanlah teks yang hidup. Jadi memang berbeda ya. Ada orang bilang faktor-faktor yang membuat pembacaan Katolik dan Protestan itu berbeda ya. Dan ya tentu yang standar itu kita bukan hanya kitab suci, tapi ada tradisi, ada magisterium, tapi jangan lupa dalam dunia Katolik sendiri ada pelbagai cara membaca kitab suci. Terima kasih Pak Arifin. Next. Uh, Apakah Patensi memiliki saran untuk awam yang tidak paham tentang latar belakang historis dari kitab suci untuk memulai membaca kitab suci? Sebaiknya memulai membaca dari kitab apa, Pak? Dari Ibu Lina Kalideres. Ya, Ibu Lina, tentu sebenarnya kitab suci itu tidak mudah. Ya, jadi kita harus sedikit membuang asumsi bahwa membaca kitab suci itu selalu mudah. Karena itu tadi yang kita sebut, teks ini dari zaman yang ribuan tahun lalu, yang punya jarak yang begitu banyak ya, jarak sejarah, jarak budaya, jarak bahasa. Tentu itu menyulitkan kita. Tetapi kita bisa mulai dengan teks-teks yang lebih sederhana. Biasanya yang berjenis sastra narasi, cerita itu lebih mudah dibaca ya, meskipun ada pendekatan ilmiah
untuk jenis sastra itu ya, misalnya pendekatan naratif dan lain sebagainya. Tapi untuk membaca untuk lalu mudah dimengerti itu biasanya cerita-cerita. Jadi yang genre sastra cerita itu mudah sekali menjadi titik tolak bacaan. Kemudian mungkin nasihat-nasihat dalam Amsal itu hampir tidak perlu ditafsir ya, kebanyakannya mudah sekali diterapkan ya. Ya, Mazmur kita selalu pakai untuk berdoa ya, tinggal mencocokkan diri dengan suasana hati pemazmur itu nyambung ya, tidak perlu banyak katakanlah mendalami historisitas ya. Kalau kita masuk dalam hal-hal yang lebih katakanlah teologis seperti surat Ibrani, kitab Wahyu apalagi atau surat-surat Paulus, di situ fokusnya di argumentasi dan biasanya itu lebih susah ya. Jadi menurut saya kalau mau saran konkret, mulailah dengan kitab-kitab yang berjenis sastra cerita. Oh, terima kasih Pak Tensi. Berikutnya Pak Arifin, apakah masih ada? Oke. Dari Ibu Jenny di Tomang, mengapa dalam PL Tuhan digambarkan sebagai pemarah penghukum, sedangkan di Perjanjian Baru Tuhan digambarkan sebagai yang pengampun dan penuh kasih? Bagaimana menjelaskan ini kepada teman-teman non-Kristen yang menanyakan ini seakan-akan Tuhan tidak konsisten? Bagaimana ini Pak? Ya, ini tentu masuk dalam dunia apologetika ya. Tetapi tidak benar bahwa Tuhan dalam PL itu hanya pemarah ya dan penghukum ya. Karena Tuhan dalam PL itu ada juga disebut Tuhan yang Maha Rahim, panjang sabar ya. Saya lupa teksnya. Tapi engkaulah Tuhan yang panjang sabar ya, Maha Rahim, mengampuni ya. Karena itu makanya cerita Yunus tadi itu menarik ya. Karena dia bilang saya nggak mau ke Niniwe karena saya tahu kalau mereka bertobat, kau pasti mengampuni mereka ya. Makanya itu Yunus sebenarnya dari awal dia nggak mau. Ya udah kalau saya pergi juga, kalau saya efeknya udah jelas bahwa kau pasti akan mengampuni mereka. Padahal saya tidak mau bahwa mereka itu bertobat. Makanya Yunus tuh dari awal dia nggak suka pergi ke Niniwe. Jadi PL sendiri mengenal Tuhan yang kasih, ya, Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang mengampuni. Ya. Karena itu banyak sekali kurban-kurban dalam PL ya. Itu kan sarana mereka untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Ya. Tentu ada banyak beberapa narasi ya yang memperlihatkan lebih sisi ke kejaman atau kekerasan penghukuman dari Tuhan, tapi itu tidak semua ya. Jadi ada gambaran yang lebih memperlihatkan kasih dan kerahiman Tuhan. Ya. Jadi kita sebaiknya jangan terlalu membuat pemisahan seakan-akan di PB itu Tuhan pengampun, penuh kasih, sedangkan di PL itu hanya pemarah ya. Tentu itu hitam putih ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat di teks nggak seperti itu. Ya. Begitu Bu Jenny. Terima kasih Pak Tensi. Nah, ini dari Ibu Justina Blok B. Apakah karena banyaknya buku pendukung pemahaman kitab suci dan ketentuan magisterium, maka bacaan Injil dan homili di misa hanya boleh dilakukan oleh imam? Oh, ini saya Bagaimana? kira karena ini Ibu Justina hanya karena aturan dari liturgi. Jadi karena liturgi kita punya tata aturan bahwa Injil dan homili memang tugasnya para pelayan sakramen ya. Dalam hal ini imam yang memimpin misa itulah yang membacakan Injil dan homili. Dan jangan lupa bacaan Injil itu selalu harus berdiri ya, karena itu status Injil sebagai katakanlah eh, cerita tentang Yesus ya sebagai pusat iman kita, kita memberi penghormatan yang lebih khusus ya. Beda dengan bacaan pertama kedua yang kita boleh duduk ya. Jadi status Injil itu di atas, maka memang tugas imam lah yang cocok sebagai pemimpin liturgi. Saya kira itu kena alasan liturgi. Terima kasih Pak Tensi. Apakah masih ada Pak Rifin? Tadi. Kalau tidak ada, Ini ada, kayaknya ada lagi, ada dua, masih ada dua. iya, masih ada Pak. dua. Ini ada yang masuk chat pribadi saya dari, Ya udah dibacain dulu aja ya lah. saya baca dulu ya, dari Bapak Yohanes Dejeo dari Kalideres. Bolehkah orang Katolik menafsir teks kitab suci secara pribadi, Pak Tensi?
Oh, oke, tentu. Tentu apa yang kita pahami dari kata penafsir ya. Jadi justru Konsili Vatikan kedua menginginkan agar kitab suci terbuka seluas-luasnya kepada umat Katolik. Jadi seluruh katakanlah kursus kita, seluruh pelajaran kita sebenarnya bertujuan itu supaya kita bisa secara independen membaca kitab suci, memaknai ya. Jadi kalau tafsir kita pahami sebagai memaknai, menarik makna teks itu katakanlah sangat dianjurkan ya. Sejauh kita tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok ya. Tentu ada teks-teks di mana kita tidak bisa menafsir sesuka hati ya. Misalnya teks tentang keperawanan Maria, tentang saudara-saudari Yesus, tentang katakanlah kedudukan khusus Petrus. Itu menurut saya tiga teks yang agak harus kita hati-hati karena di situ sudah ada katakanlah tafsiran standar ya dari gereja. Tapi selain itu kita amat leluasa diberi kebebasan untuk menggali makna dari teks. Ya. Itu nggak ada larangan sama sekali. Ya. Sering kita takut menafsir, takut melanggar ajaran gereja. Justru gereja membuka kitab suci kepada umat selebar-lebarnya, seluas-luasnya, ya. Kecuali tadi di bidang-bidang di mana ada ajaran khusus kita sebagai gereja Katolik. Itu kira-kira Baik, jawaban umum. makasih Pak Tensi. Ada Aku lagi yang share kedua? lagi ya, Lan. Ya, sebentar. Saya masih ada satu nih Pak Arifin. Nanti kemudian Ayo. kita lanjut ke share Pak Arifin. Ini dari Bapak Heri Irnayanto dari Santo Yosef, Palembang. Bagaimana memahami perbedaan urutan cobaan ketika Yesus dicobai di padang gurun? Percobaan 2 dan 3 antara Matius bab 4 ayat 1 sampai 11 dengan Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 dibalik urutannya. Mohon penjelasannya Pak Tensi. Mari Pak. Ya, tentu perbedaan-perbedaan narasi itu ada banyak ya. Jadi ada banyak sekali ya. Orang bilang perbedaan-perbedaan ya. Kalau kita lebih teliti dari bab satu katakanlah Matius dan Lukas tentang peristiwa Natal itu sudah banyak sekali berbeda. Jadi soal perbedaan atau kepelbagian detil cerita dalam Injil sinoptik, apalagi kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes itu banyak sekali. Ya. Biasanya ada dua pedoman atau dua sikap ekstrim yang harus dihindari. Perbedaan-perbedaan itu harus dijelaskan, ya, harus ditempatkan menurut kekasan teologi dari setiap Injil. Jadi harus dijelaskan, tidak boleh dihindari, tidak boleh diharmonisasi. Jadi tidak boleh dipaksa ya seakan-akan harmonis. Harus diterima bahwa memang banyak detil cerita berbeda dalam setiap Injil. Jadi hindari harmonisasi, juga hindari seleksi. Hanya pilih salah satu versi, pura-pura lupa versi yang lain. Jadi Bapak Bapak tadi udah melihat ada perbedaan ya. Perbedaan urutan cerita godaan Matius dan Lukas harus diterima sebagai kekasan dari setiap Injil ya. Jadi biasanya disebutkan inti core historis ya dari Injil itu diingat ya, tetapi dikisahkan secara bervariasi oleh setiap penginjil. Apalagi ini cerita godaan, tidak satu pun yang hadir, jangan lupa. Hanya Yesus dengan iblis yang hadir. Ya. Jadi itu kemudian cerita godaan itu dilanjutkan dalam tradisi lisan ya yang berlangsung sekitar 30-an tahun, ya, otomatis inti cerita tentang Yesus digoda itu dikembangkan secara bervariasi oleh setiap penginjil. Dan jangan lupa tidak semua Injil cerita. Yohanes enggak ceritakan. Jadi variasi kepelbagan cerita detil narasi itu wajar dan harus diterima. Terima kasih Pak Tensi. Boleh di-share Pak Arifin? Masih ada pertanyaan kah? Bentar, ada masih. Bentar ya. Oke, udah. Oke.
dari Ibu Teresia Tristini dari Cengkareng, bagaimana menyikapi orang yang selalu pakai logika dan jarang pakai hati atau iman, dan bagaimana membuat orang ini surrender? Maksudnya, maksud Bu Tini ini ya orang-orang yang memakai logika ketika membaca kitab suci ya Bu Tini ya. Ibu Teresia Tristini. Apakah itu yang dimaksud? Ya, mungkin saya jawab secara umum aja ya. Dalam eh, pandangan Katolik, iman itu harus dijelaskan. Jadi logika atau katakanlah eh, pengetahuan itu penting ya, supaya iman itu katakanlah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi makanya dalam tradisi teologi Katolik, filsafat itu amat dihargai. Ya, jadi supaya kita tahu apa yang kita imani. Ya. Tentu ada tipe-tipe orang ya, tipe-tipe orang yang mungkin lebih berat ke logika. Ya. Ada juga banyak penafsir yang amat katakanlah liberal yang menolak semua yang tidak masuk akal. Ya. Tetapi eh, bahwa ilmu atau logika itu dihargai dalam tradisi penafsiran Katolik itu betul. Jadi jangan sampai kita benturkan antara iman dan akal budi. Jadi iman dan akal budi itu dua hal yang sama-sama penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ya. Jadi kita punya iman yang selalu ingin dijelaskan. Itu biasanya dikutip Santo eh, Aquinas atau Anselm, saya lupa ya. Jadi fides quaerens intellectum. Jadi iman yang selalu ingin dijelaskan. Ya, harus harus masuk. Kita harus tahu apa yang kita percaya kan, ya, supaya tidak jatuh dalam pelbagai katakanlah eh, mitos atau jatuh dalam iman yang eh, hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Nah, tentu ada bagian dari iman yang tidak masuk akal, tapi jangan sampai semua tidak masuk akal. Ya. Makanya dalam tradisi teologi kita sebagai orang Katolik, logika atau akal itu sangat dijunjung tinggi, ya, sangat dijunjung tinggi. Jadi tidak perlu benturkan iman dan logika, saya rasa. Ya. Itu mungkin jawaban Ibu umum aja ya, Ibu Teresia. Kasih atensi. Berikutnya, mengapa dalam TB2 ada perikop yang dikurung? Misalnya tentang perempuan berzina. Apakah TB2 menggunakan sumber yang berbeda dengan TB1 dari Pak Hari, dari Cengkareng? Mari Patensi. Ya. Terima kasih Pak Hari. Ini memang berkaitan dengan kebijakan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di teks-teks yang diberi kurung siku itu mau diperlihatkan bahwa teks itu tidak ada dalam naskah-naskah yang paling tua. Jadi ini benar-benar murni persoalan teks. Kenapa? Karena di banyak edisi Inggris, teks-teks yang kita kurungkan itu udah dihilangkan sama sekali. Ya. Tetapi dalam versi Indonesia, teks-teks yang dari naskah yang lebih kemudian itu tetap dicantumkan, tetapi diberi tanda kurung siku hanya untuk memperlihatkan bahwa teks ini tidak ada di naskah yang kuno, yang tertua, sehingga tidak usah kaget kalau nggak ada dalam versi-versi Inggris. Kan sekarang orang mudah membandingkan dengan versi Inggris. Jadi Lembaga Indonesia memberi atau mengambil kebijakan teksnya nggak usah dihapus tapi diberi kurung. Karena apa? Karena teks itu adalah teks kanonik ya, yang sudah disahkan dari awal. Nah, jadi kita bedakan problem tekstual dan katakanlah posisi doktrinal. Secara doktrin, secara dogmatis, semua teks itu kitab suci. Tapi secara tekstual kita bisa bedakan mana teks yang berasal dari zaman kemudian, mana teks yang berasal dari zaman yang lebih tua. Hanya itu tujuannya.
Oke, Oh, saya Baik, menjawab. masih Ya, ada 2 lagi Bu Lani. iya, kita masih ada waktu. Gimana Pak Tensi? Kita lanjutkan atau kita masih ya ada silakan. waktu sekitar? Baik. Masih 2 Yang lagi. berikutnya, ya, yang berikutnya dari BEP Katedral. Pak, kalau kita mau mendalami kitab suci lebih jauh sampai mengerti latar belakang dan konteksnya, biasanya belajar dari mana ya? Soalnya saya merasa kalau cuma membaca teksnya doang, masih banyak yang nggak saya mengerti. Ya, Silakan. tentu. Ya, kalau hanya berhenti di teks, itu kita bisa mengerti, tapi banyak hal jadi blank ya. Makanya kan di KAJ ini banyak sekali kursus baik di tingkat paroki ya dengan banyak modul, tapi juga ada kursus 3 tahun seperti KPKS ya. Itu kursus-kursus seperti itu biasanya menyediakan ya banyak pelajaran berkaitan dengan background seperti ini. Ya, kalau mau saya jawab ya, kalau mau tahu lebih dalam ya Mas, belajarlah ya, ke kursus-kursus seperti itu atau mengikuti eh, kursus-kursus seperti sekarang ya di paroki ya dengan paket-paket ya tertentu pasti dapat banyak wawasan atau mendalami sendiri lewat buku-buku tafsir yang ada ya yang banyak diterbitkan Obor atau Kanisius. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Tensi. Masih ada kah Pak Arifin? Satu lagi. Malam Pak Hortensius. Bagaimana caranya kami sebagai awam dapat lebih memahami rambu dan ranjau ketika membaca kitab suci? Adakah panduannya dari Ibu Mariana? Ya, tentu panduan khususnya ya tidak ada selain tadi yang saya katakan ya. Misalnya contoh yang sedikit kita bahas malam ini, ya minimal kita menyadari teks ini dari zaman yang dulu dan beberapa hal ya yang bisa menjadi jurang ya. Tadi saya sebut beberapa contoh aja ya, jurang sejarah, jurang bahasa, jurang geografi, jurang waktu dan lain sebagainya itu harus kita sadari ya dan biasanya dalam buku-buku tafsir ya ada ya penjelasannya ada kamus atau mencari buku-buku edisi study ya study Bible biasanya diberi banyak catatan-catatan tentang background itu ya saya kira memang banyak hal dari Alkitab itu tidak jelas maka diperlukan selain kamus buku tafsir dan juga Alkitab yang punya catatan kaki yang biasa disebut edisi studi. Begitu Terima Ibu kasih. Mariana. Pak Arifin, apakah masih ada? Habis. Habis. Yang dari saya habis. Ya, oke. Ya, satu ini Pak Tensi dari Pak Yohanes Dejeo dari SMI. Beliau menanyakan, Lembaga Alkitab Indonesia itu apakah penerbit Katolik atau Protestan? Oh, Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga interdenominasi. Jadi menerbitkan Alkitab untuk semua gereja. Jadi TB1, TB2 itu ada Alkitab Ekumenis karena tim yang bekerja adalah tim Katolik dan tim Protestan. Karyawan-karyawan juga ada yang Katolik, ada yang Protestan ya. Meskipun gedungnya dekat dengan PGI, tapi itu sebenarnya lembaga yang melayani semua gereja di Indonesia. Ya. Kira-kira itu jawabannya. Terima kasih Pak Tensi. Terima kasih semua pertanyaan sudah habis semua ya Pak Arifin ya. Habis. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Tensi atas pengajarannya hari ini. Kita berjumpa kembali minggu depan di ruang Zoom yang sama, jam yang sama bersama Pak Tensi. Bahasan untuk membaca Alkitab sesi kedua. Sekarang kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Saya bisa minta tolong Ibu Susi. Marilah Bapak Ibu terkasih, kita menutup kursus kitab suci paket A hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kursus kitab suci paket A hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk belajar membaca kitab suci secara pribadi dan semakin mengenal kehendak-Mu. Kami mohon berkat-Mu bagi Bapak Hortensius, limpahkanlah kesehatan, hikmat dan sukacita dalam pelayanannya. Semoga sabda-Mu yang telah kami pelajari berakar dalam hati kami
dan menjadi pedoman hidup setiap hari, sehingga kami semakin setia mengikutimu dan menjadi berkat bagi sesama. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima